Saudara, pasca kecelakaan kereta antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur, PT KAI merilis ada 14 orang yang menjadi korban meninggal dunia dalam insiden kecelakaan pada Senin malam. Dan saat ini visual yang Anda saksikan adalah visual terkini di mana proses pemindahan akan segera dilakukan terhadap gerbong wanita KRL komuter lain yang ditabrak oleh kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek. Sebelumnya, saudara, lokomotif dari Argo Bromo Anggrek yang menabrak gerbong wanita gerbong belakang dari KRL komuter lain ini sudah lebih dulu dipindahkan tadi pagi, dan saat ini saudara upaya penanganan pemindahan satu gerbong wanita yakni gerbong paling belakang KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur sedang diupayakan. Terlihat sejumlah petugas masih terus berupaya untuk bisa memindahkan gerbong wanita tersebut dengan menggunakan kereta khusus yang kemudian dikerahkan, termasuk juga bagaimana pengecekan jalur pasca kecelakaan terjadi pada Senin malam pada pukul 9 malam. Sementara untuk jaringan listrik juga terus dibenahi. Terlihat beberapa petugas sedang menaiki salah satu tiang untuk melakukan pembenahan agar kereta ataupun gerbong wanita, gerbong paling belakang yang kita tahu ini ditabrak oleh kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek ini bisa cepat dipindahkan, saudara, ke depo untuk selanjutnya akan diperiksa dan dilakukan investigasi soal penyebab dari kecelakaan KRL tersebut, saudara. Dalam rilis resmi yang diterima oleh Kompas TV, PT KAI menyebut bahwa ada 14 orang penumpang yang meninggal dunia dalam insiden kecelakaan tersebut, sementara 80 lebih korban luka-luka ini dirawat di rumah sakit, di beberapa rumah sakit di kota Bekasi, saudara. Kita akan dengarkan keterangan dari Menteri Perhubungan terkait dengan insiden kecelakaan kereta pada tadi malam. Kita akan simak bersama pernyataan resmi dari Menteri Perhubungan berikut ini. Cek satu. Makanya mundur, kalian mundur, nanti kita maju. Cek. Nanti saya maju. Nah, oke. Nah, cukup. Tes. Kalau enggak usah pakai mic, nggak apa-apa. Soalnya nanti suaranya malah nggak kedengeran. Tes. Iya. Samik aja Pak, ngomong biasa aja. Udah. Baik. Ya, oke. Udah. Cek. Udah, biar. Mati. Tes. Udah. Mati nih. Berapa sekarang? Tes satu. Masih mau coba? Cek. Oh, ini mesti ditinggi. Nah, taruh sini. Agak depan lagi Mbak. Cek. Tes. Oke. Ya. Baik.
Sudah siap ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak menjelang siang. Metro mana? Rekan-rekan media sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media dan juga kesabaran rekan-rekan media dalam mengikuti evakuasi kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur. Pertama-tama sekali lagi kami ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya beberapa penumpang kereta api di Stasiun Bekasi Timur ini, dan juga kami mendoakan agar para korban atau saudara-saudara kita yang mengalami luka-luka dapat segera diberikan kesembuhan. Kemudian dapat juga kami sampaikan bahwa kejadian kecelakaan kereta api ini menjadi pelajaran yang penting. Kami prihatin dan ini menjadi pelajaran yang penting buat kami, sehingga harapan kami bahwa kita bisa belajar dari apa yang terjadi pada kereta api di Stasiun Bekasi Timur ini dan menjadi pelajaran buat kami untuk memperbaiki layanan kereta api kita. Dapat kami sampaikan bahwa nanti mungkin akan disampaikan secara teknis angkanya oleh Pak Dirut KAI dan juga proses evakuasi yang dilakukan oleh Basarnas dan timnya. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Basarnas, seluruh tim Basarnas dan juga seluruh pihak yang telah membantu proses evakuasi, baik TNI, Polri, rekan-rekan medis. Teman-teman bisa lihat begitu banyak pihak yang terlibat dalam penanganan evakuasi kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur. Perihal jumlah korban maupun penanganannya nanti akan disampaikan oleh Pak Dirut, dan perihal evakuasi yang dilakukan Basarnas akan disampaikan oleh Kepala Basarnas. Saya berikan kesempatan kepada Pak Dirut untuk menyampaikan laporan terkait jumlah maupun update terakhir. Ya, terima kasih rekan-rekan. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Menyambung tadi pembukaan dari Pak Menteri. Jadi jumlah korban itu adalah 14 orang jiwa meninggal dunia. Ada 84 yang luka-luka. Cuma 84 yang luka-luka ini itu sebagian besar masih dirawat di 8 rumah sakit. 8 rumah sakit tentunya kami, Pak Menteri, kemudian kami di KAI itu memberikan yang terbaik agar korban yang luka-luka ini segera pulih dan bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Kemudian evakuasi telah kita lakukan. Nanti detail teknisnya Pak Kepala Basarnas yang akan menjelaskan. Dari kami evakuasi dari kereta Argo Anggrek sudah kami bisa lakukan 100%. Sekarang kalau dilihat juga lokomotifnya sudah lepas dari rangkaian terakhir KRL yang terdampak, dan jalur hilirnya juga dari tadi malam juga sudah kita buka dan bisa beroperasi normal, walaupun untuk sementara waktu sampai waktu yang kami akan tentukan, yang akan ditentukan lagi, komuter lain atau KRL akan ditutup dulu, dan stasiun terakhir, layanan terakhir adalah Stasiun Bekasi. Selanjutnya juga untuk pos tanggap darurat sampai hari ini ada di Stasiun Bekasi, juga ada di call center 121 kami, dan kami akan extend pos tanggap darurat ini selama 2 minggu ke depan, 14 hari, dan itu akan ada di Stasiun Gambir dan di Stasiun Bekasi Timur ini. Mungkin singkatnya begitu yang bisa kami sampaikan. Mungkin selanjutnya secara teknis evakuasi. Boleh maju sedikit Pak. Terima kasih Bapak Menteri. Majuan dikit aja Pak.
Teman-teman media yang saya hormati, alhamdulillah saya dari Basarnas dibantu TNI, Polri dan seluruh potensi kita telah menyelesaikan operasi SAR dengan penanganan khusus kurang dari 12 jam. Terhitung tadi malam kita sama-sama berduka pada pukul 08.57 terjadi musibah, adanya kecelakaan yang terjadi antara dua kereta, yaitu kereta komuter dengan Argo Anggrek. Dan alhamdulillah dari seluruh korban tentunya dengan penanganan khusus ada beberapa korban yang memang harus kita lakukan tindakan secara terukur karena memang membutuhkan penanganan khusus. Sehingga mungkin ada sempat dipertanyakan kenapa kereta atau lokomotif tidak langsung ditarik bersamaan dengan gerbong. Saya sampaikan bahwa pada saat itu memang ada 5 korban yang masih dalam kondisi terjepit dan harus kita laksanakan kegiatan retrikrasi atau ekstrikrasi sehingga korban itu bisa kita selamatkan dalam kondisi tidak sampai menimbulkan dampak yang lebih berat lagi. Jadi itu sekali lagi terima kasih atas rekan-rekan media yang telah mengikuti secara langsung proses evakuasi dan alhamdulillah atas kerjasama dari seluruh unsur bahwa operasi SAR bisa kita laksanakan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan tadi pagi dengan pukul 08.00 sudah selesai, seluruh tim SAR kita nyatakan kita kembalikan ke home base masing-masing. Mungkin demikian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Artinya sudah tidak ada korban lagi di Saya sampaikan bahwa saya pastikan sudah tidak ada korban yang kita temukan. Namun dalam proses pembersihan bangkai kereta, andai saja diketemukan sekecil apapun body part dari tubuh, tentunya kita akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur dan itu memang harus kita lakukan. Demikian. Ini kan gerbong perempuan, ini apakah korbannya rata-rata perempuan atau bagaimana? 100% yang kita evakuasi perempuan. Pak izin bertanya Pak, kebetulan rekan kami menjadi salah satu korban. Tadi kami lihat yang selamat ini ada 2, tadi diangkat dari sini. Kemudian Pak, apakah ada identitas korban yang rekan kami ini berhijab? Dia warna pihak ada Masih jadi seluruh korban yang kita evakuasi baik itu secara langsung maupun dengan ekstrikasi semuanya kita serahkan ke tim medis yang langsung dirujuk ke rumah sakit yang sudah ditentukan. Pak, berarti 14 korban yang meninggal dunia itu sudah teridentifikasi atau masih dalam proses identifikasi? Tentunya bukan saya yang memiliki kewenangan untuk bisa mendeklir terkait dengan identitas korban dari hasil operasi SAR yang kita laksanakan. Ada anak-anak nggak Pak? Pak, ada anak-anak nggak jadi korban? Saya melihatnya tidak ada. Semuanya sudah masuk kategori dewasa. Kendalanya apa saja Pak? Iya, saya sampaikan bahwa tentunya kejadian ini merupakan kejadian yang luar biasa karena memang kita tahu bahwa kereta api merupakan material yang sama-sama kita tahu pada saat 2 kereta berbenturan. Dari situ kita sama-sama melihat bahwa lokomotif bisa sampai masuk ke satu gerbong komuter. Dari situlah sebenarnya adanya korban baik itu yang kita evakuasi dalam kondisi meninggal, hampir semuanya karena terjepit. Begitu juga 5 korban yang kita evakuasi dalam kondisi selamat juga dalam kondisi terjepit material. Itu sebenarnya kesulitan yang kita hadapi. Namun terkait dengan peralatan yang kita miliki, tentunya bahwa kita mulai dari peralatan yang manual, peralatan yang menggunakan listrik, bahkan
dengan sistem hidrolik yang kita gunakan semuanya merupakan standar peralatan yang kita gunakan dan kita bisa laksanakan kegiatan atau operasi SAR ini dengan lancar. Itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, tentunya kami akan sebagai bagian dari evaluasi kami untuk double track itu ya, termasuk juga mengenai elektrifikasi, itu sudah merupakan bagian daripada evaluasi kami terhadap layanan kereta api khususnya yang KRL. Ya, setiap terjadinya kecelakaan itu pasti akan kami lakukan evaluasi. Ya, sehingga harapannya bahwa kita belajar dari apa yang terjadi dan kita memperbaiki ke depannya. Tapi sudah komunikasi dengan berdasarkan tidak ada palang pintu di lintasan rel itu, Pak. Mungkin ada evaluasi terkait pembangunan portal. Ya. Iya, Pak. Tadi Bapak Presiden kebetulan pada saat melakukan kunjungan di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi yang menengok beberapa korban kecelakaan ini, juga menyampaikan concern beliau terhadap palang lintasan sebidang ini, dan insya Allah mungkin ke depannya kita akan segera merealisasikan pemasangan palang pintu untuk lintasan sebidang. Oh, saya rasa saya tidak ingin lebih awal menyerahkan ini karena ada KNKT yang akan melakukan investigasi. Pak, target untuk mengetahui kapan apa penyebabnya itu, Pak? Itu kami serahkan kepada KNKT. Kami tidak ingin mendesak atau memburu-buru KNKT karena memang mereka tentunya punya metodologi maupun cara bagaimana melakukan investigasi terhadap kecelakaan kereta api. Jadi KRL dan juga gerbong Argo Bromo ini dalam satu jalur, Pak. Ini kan seharusnya dua sistem yang berbeda. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Apakah memang lazim, Pak, di satu jalur? Nanti kita lihat hasil investigasi KNKT, ya. Sabar. Oke. Ya. Pak, sampai kapan ini stasiun Bekasi Timur akan Sukses Pak Bu. Ya, kita tentukan ya, kita evaluasi dulu sedikit, ya gitu ya. Kan jalur hilirnya sudah kita bebaskan. Sekarang kita bekerja untuk jalur hulu. Ya, bebasin jalur ini kan tidak ada halangan di atasnya. Kita juga harus pastikan kondisi dari relnya, kondisi juga dari LAA-nya di atas, kemudian kondisi juga dari pensinyalannya. Jangan-jangan terimpact oleh tumburan tadi malam. Jadi segera nanti kita evaluasi, jika semua komponen itu jalan, segera kita buka. Mas, sejauh ini imbas untuk perjalanan kereta jarak jauh sudah normal atau masih ada gangguan? Masih ada gangguan karena kita masih pakai jalur hilir untuk ganti-gantian. Karena kan kita tahu juga bahwa dari Bekasi Timur ini hanya double track, belum double track. Ada berapa kereta yang tertunda Pak hari ini? 25 kereta. Perkiraan kapan Pak akan kembali normal lagi? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita evaluasi, kita cek satu persatu komponennya, kita cek satu persatu sistemnya, ya. Segera jika semua sudah comply dengan aturan, dengan UIC standar, kita akan jalan. Pak, penegasan tidak ada investigasi sementara, Pak? Nggak ada. Jadi kami, PT KAI, kemudian Kementerian Perhubungan juga menyerahkan ini ke KNKT untuk melakukan investigasi lebih dalam. Berarti masih sesuai dengan dugaan aja ya? Oh, kita tidak ingin menduga-duga karena ini adalah kecelakaan dan juga penanganannya juga harus sesuai dengan prosedur. Jadi kita menyerahkan semua kepada KNKT. Kita tidak ingin menduga-duga. Nanti hasil apapun nanti harus keluar dari KNKT. Ya. Oke, yuk, kasih. Pak, berarti ini udah selesai ya Pak, evaluasi segala macam? Udah selesai? Tinggal komuternya aja ya? Pemeriksaan jalur-jalurnya. Oh, oke. 14. Makasih Pak. Makasih ya teman-teman.